Kajian Kitab. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, dan kita kembali di program kajian kitab di hari Senin pagi. Kita di program akan membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita sendiri. Dan di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang nikmat tidur, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullah ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan materi lanjutan buku atau kitab yang kita bahas, yang juga ditulis oleh beliau langsung, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Untuk langsung ke pembahasan, kita persilahkan Ustadz tafadhol mashkur. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita masih berbicara tentang tidur, ya, nikmat di alam bawah sadar, satu nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, ya, yang merupakan sifat dari makhluk itu sendiri, ya. Allah mensifati dirinya dengan tidak tidur, dan Allah memberikan itu untuk makhluknya, ya. Nah, untuk kemaslahatan mereka, kenapa manusia perlu tidur, ini sudah kita bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya. Ya, apa yang terjadi pada saat manusia itu tidur. Tidur adalah aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Disadari atau tidak, ya, bahwa perbaikan jaringan-jaringan sel yang rusak dalam tubuh pada umumnya dilakukan di saat istirahat atau tidur, ya. Nah, hormon HGH itu akan aktif atau akan bekerja pada saat manusia itu tidur, ya. Maka apabila kita kerap kali kurang tidur atau memiliki kualitas tidur yang tidak baik, ya, maka itu akan mengganggu stabilitas daya tahan tubuh, ya, akan mengganggu kesehatan, bahkan memicu munculnya penyakit-penyakit yang diderita, yang sudah ada, gitu, dengan mudah. Ya, misalnya orang yang punya keluhan diabetes, kurang tidur, ini akan memicu naiknya kadar gula pada tubuhnya. Demikian juga orang yang ada potensi kolesterol, ya, kolesterolnya tinggi, apabila dia kurang tidur, ya, ini akan memicu naiknya, ya, kolesterol itu pada tubuh. Nah, demikian, ya. Jadi banyak kita katakan gangguan-gangguan yang akan muncul ketika manusia itu kurang tidur atau tidak memberikan hak tubuh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ya bahwa tidur itu adalah hak tubuh kita. Wa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Hak tubuh. Ya, dan salah satu hak tubuh itu selain makan, minum adalah tidur. Ya, maka berilah ya hak tubuh kita itu. Ya, nah demikian. Maka Allah jadikan malam sebagai waktu untuk tidur, ya, sebagai waktu untuk istirahat. Ya, nah demikian. Jadi kalau kita perhatikan, ya Islam memberikan panduan yang sangat banyak ya berkaitan dengan aktivitas tidur. Oh ya, mulai dari doa-doa, cara tidur, kan begitu ya, waktu tidur juga itu diatur dalam Islam. Ya, Islam adalah agama sempurna mengatur semua aktivitas manusia sampai masalah tidur juga, ya diatur. Tidur sebelum tidur, bangun dari tidur. Nah, ini semua disebutkan ya tuntunan sunnahnya ya di dalam Islam. Ya, kita ada buku panduan amal sehari semalam, ya itu kita rangkai aktivitas manusia mulai dari bangun dari tidur sampai tidur lagi. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan sunnah bangun dari tidur. Ya, misalnya Nabi bangun dari tidur tidak langsung berdiri, beliau duduk sejenak, kemudian membaca surat 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ya, nah itu membutuhkan waktu mungkin lebih kurang 10 menitan. Ya, artinya jangan langsung beraktivitas karena jantung ya masih ya belum siap untuk ya kegiatan-kegiatan aktivitas yang berat. Ya, maka sunnahnya bangun dari tidur itu tidak langsung berdiri kemudian beraktivitas, tidak, karena itu akan ya menyebabkan ya kita katakan kejadian peristiwa gagal jantung dan sejenisnya ya. Nah demikian, ketika orang itu dalam kondisi istirahat yang panjang ya detak jantungnya melambat ya, nah kemudian tiba-tiba dia bangun ya langsung melakukan aktivitas yang memicu kerja jantung yang berat ya, yang membutuhkan kerja jantung yang berat, sehingga mungkin ya ini akan menyebabkan masalah pada jantungnya ya. Nah demikian, jadi ya dalam Islam ya ketika kita bangun dari tidur tidak langsung berdiri ya, kita duduk baca ya 10 ayat terakhir surat Ali Imran, membaca doa alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur ya, salah satu doanya. Nah kemudian Nabi mulai dengan bersiwak ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga tidak lupa mengusap wajah bangun dari tidur ya, menghilangkan bekas-bekas tidur ya, supaya ketika kita bangun semua indera kita sudah berfungsi dengan normal, terutama mata ya, karena indera itu banyak terdapat di kepala, di wajah ya, maka mengusap wajah beliau supaya pendengaran, penglihatan itu sudah awas seperti sedia kala normal. Nah luar biasa ya, dalam Islam itu rinci sekali. Begitu juga berangkat tidur juga ada tuntunan sunnahnya, mulai dari ya, kita katakan ya kalau yang dianjurkan ya misalnya berwudu ya, kemudian berkumur-kumur, membersihkan bersiwak ya. Tadi ya bangun tidur juga bersiwak, sebelum tidur juga bersiwak, membaca doa ya. Membaca doa, ada beberapa doa ya, mulai dari doa yang ringkas sampai yang panjang ya, kemudian berlindung dari gangguan setan ya, dengan mengusap tubuh dengan tangan setelah kita bacakan 3 surat Muawwidhataini, kemudian surat Al-Ikhlas ya, membaca beberapa ayat sebelum tidur, beberapa surat sebelum tidur ya. Nah, untuk menenangkan pikiran kita baca surat Al-Mulk yang dianjurkan dibaca sebelum tidur ya, baca surah ayat kursi ya, sehingga dengan zikrullah tatmainnul qulub, kita bisa tidur dengan hati yang tenang, tenteram. Nah, demikian, sehingga kita dengan mudah mendapatkan ya tidur yang berkualitas ya, ya tidur yang berkualitas.
atau dalam istilah ilmiahnya deep sleep. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian posisi tidur juga diatur, yaitu dengan merebahkan badan ke arah kanan, bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan, karena posisi jantung ada di sebelah kiri, sehingga jantung tidak terbebani dan bisa istirahat dengan bisa kita katakan istirahat dengan baik jantung itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi dalam Islam luar biasa ya. Baik itu sebelum tidur maupun sesudah tidur ada tuntunan sunnahnya. Karena tidur bukanlah aktivitas biasa sebenarnya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, ada proses-proses yang terjadi pada saat kita tidur. Ya, jadi demikian. Jadi tidur itu bukan sekedar kita memejamkan mata, ya menunggu tibanya hari esok, tidak. Nah, kalau kita amalkan sunnah-sunnah Nabi ini, maka kita akan selamat dunia akhirat. Ya, kita akan bahagia dunia akhirat. Jadi dunia kita dapat sehat, di akhirat kita dapat pahala karena tidur kita juga berpahala. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai-sampai waktu tidur itu ada waktu-waktu tidur yang dianjurkan. Ya, waktu tidur yang dianjurkan menurut sunnah adalah bersegera tidur sesudah sholat isya. Ya, sesudah sholat isya maka segeralah tidur. Ya, segeralah tidur. Ya, supaya kita bisa bangun lebih pagi, ya, lebih awal. Ya, dapat waktu yang terbaik, yaitu sepertiga akhir malam. Nah, kalau kita tidurnya kemalaman, mungkin ya bangun kita pas azan subuh mungkin. Itu kalau bangun. Kadang-kadang kesiangan juga. Kenapa? Ya karena kita terlambat tidur. Ya maka hendaknya kita perhatikan jam tidur kita juga, dan itu diatur dalam Islam. Ya, termasuk perkara yang makruh adalah tidur sebelum isya. Tidur sebelum isya, ya, dan mengobrol sesudah isya, itu perkara yang makruh. Ya, kecuali ada hal yang penting, ya, misalnya kita ada majelis ilmu dan hal-hal penting lainnya. Tapi kalau tidak ada, maka yang terbaik adalah kita pergi tidur. Ya, nah demikian. Sehingga kita mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dan kita beristirahat pada waktunya. Karena kalau istirahat tidak pada waktunya, itu tidak baik bagi tubuh. Misalnya tidur sudah sholat subuh. Ya, tidur sesudah sholat subuh dan tidur sesudah sholat asar. Itu adalah waktu-waktu yang dimakruhkan tidur. Ya, waktu-waktu yang dimakruhkan tidur. Ya, maka perhatikan waktu tidur kita. Ya, dan di sana ada waktu tidur yang dianjurkan juga, yaitu tidur siang menjelang sholat zuhur, disebut juga ya qailulah. Ya. Qailulah itu adalah waktu tidur yang dianjurkan. Nabi berkata, "Ilu fa inna syayatina la taqilu." Tidur sianglah kamu karena setan tidak tidur siang. Ya. Dari sisi kesehatan itu sangat bermanfaat kalau kita tidur siang. Ya, tidur siang itu tidak perlu lama atau panjang karena kondisinya juga tidak menuntut tubuh itu untuk beristirahat panjang. Kalau kita tidur siang, kelamaan juga pusing kepala kita ya. Biasanya cukup 1 jam itu paling lama, atau mungkin setengah jam sudah cukup, membuat tubuh kita bugar seperti sedia kala. Nah demikian ya, bangun tidur itu segar. Kalau waktu tidur siangnya itu cukup ya, dan tidak kebanyakan. Kalau kebanyakan pusing kepala juga ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun waktu tidur yang dimakruhkan adalah sudah sholat subuh dan sesudah sholat asar, dan tidur sebelum sholat isya. Itulah tidur-tidur yang dimakruhkan, ya, yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terbukti gini, itulah waktu tidur yang terbaik bagi kesehatan. Ya, sebab tidur di awal malam itu lebih bermanfaat daripada tidur di akhir malam. Ya, itulah alasannya mengapa Rasulullah SAW tidak menyukai bergadang sesudah isya.
ya, supaya dapat bangun di akhir malam untuk mengerjakan ya sholat malam, berdoa dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, begitu pula tidur di tengah hari, dia sangat bermanfaat, lebih bermanfaat dibandingkan tidur di dua ujung siang, yaitu pagi dan sore. Maka Islam membenci tidur sudah sholat subuh dan sudah sholat asar. Ya, nah tidur pada waktu itu mendatangkan banyak keburukan, misalnya menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme tubuh, menyebabkan kemalasan dan kelesuan, menyebabkan mempercepat kepikunan, ya daya tangkap otak yang berkurang. Ya, coba perhatikan orang yang tidur sore lah, kita kata petang dia tidur, habis usai sholat asar dia tidur. Nah, biasanya itu bangun-bangun itu kayak orang orang linglung, ya, seperti orang linglung dia. Kadang-kadang dia lupa ini hari apa, waktu apa, dia pikir masih pagi. Nah, sering terjadi itu, bahkan dia kadang-kadang lupa namanya. Ketika kita tidur petang itu biasa terjadi seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang kita bingung ini waktunya kapan nih, ya. Nah, kita kira sudah ganti tanggal gitu, ya. Nah, begitulah dia, ya. Mau kita katakan mudarat yang bisa timbul ketika kita tidur pada waktu yang salah. Nah, selain itu kebiasaan tersebut bisa memicu penyakit-penyakit kronis. Ya, misalnya ya diabetes itu karena salah tidur juga penyebabnya. Ya, nah gangguan pada sistem metabolisme tubuh, ya, buang air tidak lancar dan lain sebagainya. Nah, itu karena waktu tidur yang salah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perhatikan, ya, sunnah Nabi berkaitan dengan tidur ini, ya, supaya kita mendapatkan manfaat dan faedah dari tidur kita. Perlu diingat, ya, seperti kita sebutkan sebelumnya, minimal manusia menghabiskan sepertiga umurnya, ya, minimal itu sepertiga umurnya untuk tidur. Itu kalau dengan asumsi waktu tidurnya itu 8 jam per hari, ya, 8 jam per hari. Ya, itu tidak terhitung, itu rata-rata waktu tidur ketika kita masih bayi, ya, tentunya banyak tidurnya. Ya, jadi dipukul rata-rata sepertiga umur manusia itu habis untuk tidur. Ya, sepertiga umur manusia habis untuk tidur. Kalaulah usia manusia 60 tahun, berarti 20 tahun masanya dia habiskan untuk tidur. 20 tahun, ya. Kita kadang-kadang nggak merasa, ya, bahwa sudah selama itu kita tidur di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu dengan asumsi, ya, kita katakan orang yang tidurnya normal, ya, 8 jam per hari. Bagaimana kalau orang yang kebiasaannya tidurnya itu 10 jam per hari, bahkan lebih, ya, tentunya ya makin banyaklah waktu yang dihabiskan untuk tidur di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi demikian, ya, nikmat tidur ini luar biasa. Ya, kita perlu tidur. Ya, maka Nabi menegur dengan keras orang-orang yang mengatakan aku akan sholat terus-menerus tidak akan tidur. Wa ana usolli wala arqud. Aku akan sholat terus tidak tidur. Maksudnya tidur malam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, amma ana wallahi la akhsyakum billahi wa atqakum bih. Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Walakin usolli wa arqud. Tetapi aku sholat, aku juga tidur. Nabi SAW. Ya, jadi tidur itu adalah hak tubuh. Nabi mengatakan inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Hak. Dan tubuh akan meronta, dia akan meminta dan menuntut kita ketika kita tidak beri haknya. Ya, ketika kita tidak beri haknya, dia akan menuntut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kurang tidur itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita dan bagi keselamatan kita juga. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi ya, demikianlah dinul Islam adalah agama yang komplit, ya, mengatur detil kehidupan manusia sampai tidur pun diatur dalam Islam. Ya, nah demikian. Karena kita
perlu hidup di dunia ini dengan aturan. Karena kalau kita hidup di dunia ini tanpa aturan, maka kita akan hancur binasa. Ya, wallahu a'lam. Baik. Nah, ada beberapa sunnah-sunnah Nabi lagi berkaitan dengan tidur ya. Ya, misalnya ya, mematikan perapian sewaktu tidur malam hari. Khususnya malam hari. Karena tidur malam hari itu beda dengan tidur siang. Tidur malam itu akan memakan waktu yang panjang. Tadi kita sebutkan sampai 6 jam ya. Nah, demikian. 6 jam. 6 jam tidur malam. Tidur siang ya tidak selama itu ya. Tidur siang paling ya setengah jam atau paling lama 1 jam kan begitu ya. Itu sudah pusing kepala kita kalau kita tidur siang 1 jam itu pusing kepala kita, udah bangun udah pusing gitu ya. Nah, demikian. Jadi beda tidur malam dan tidur siang. Nah, tidur malam memang kita larut hanyut ya dalam tidur. Kita mendapatkan deep sleep. Memang itulah yang dikejar ya, diperlukan dari tidur malam. Itu kita mendapatkan kita katakan kualitas tidur yang baik. Sehingga tadi ya tubuh melakukan ya proses ya penyembuhan, proses pertumbuhan ya ketika seorang itu tidur. Nah, demikian. Maka beda tidur malam dan tidur siang. Maka ketika kita larut dalam tidur, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam sunnah. Misalnya apa? Mematikan perapian sewaktu tidur di malam hari. Ya supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bencana. Rasul mengatakan la tatrukun naro fi buyutikum hina tanamun. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, jangan biarkan api itu menyala di rumah kalian ketika kalian sedang tidur. Ya. Jangan biarkan menyala, artinya dipadamkan. Dan tujuan utama memadamkan perapian saat akan tidur adalah untuk menghindari terjadinya kebakaran tentunya ya. Karena pada zaman Nabi penerangan masih bergantung kepada lampu berbahan bakar minyak. Ya, nah demikian. Namun di balik alasan kondisional itu terdapat manfaat besar juga dari sisi kesehatan ternyata. Ya, nah, kalau itu berupa kita katakan lampu yang mengeluarkan asap, ya asap yang dikeluarkan itu tidak baik untuk ya kita katakan paru-paru kita. Ya misalnya ada yang pakai lilin atau pakai lampu yang berbahan bakar minyak kan begitu ya, pasti ada asapnya dan asap itu tidak baik untuk kesehatan waktu tidur ya. Karena tubuh kita tidak siap untuk mengcounternya karena tubuh kita sedang beristirahat dan tidak baik untuk kesehatan. Ya, misalnya ya kita amankan beberapa benda-benda yang bisa berakibat buruk bagi diri kita, misalnya apa? Genset ya, yang mengeluarkan asap. Ya, ini kan sejenis api juga ya. Ya, dan apa yang ditimbulkan dari api yaitu asap. Berapa banyak orang yang mati saat tidur karena menghirup gas racun yang dikeluarkan oleh genset. Ya, maka amankan itu dulu. Nah, kalau perlu ya bila tidak perlu dinyalakan gensetnya dimatikan. Itu lebih aman kan begitu ya. Suaranya tidak mengganggu kita tidur. Asapnya ya, racun yang dikeluarkan dari pembakaran genset itu juga tidak membahayakan diri kita. Banyak kasus-kasusnya orang-orang yang tiba-tiba mati pagi hari. Kenapa? Karena dia terhirup ya gas racun dari genset yang dinyalakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi merugikan. Nah, sana ada juga manfaat kita menghindari paparan cahaya terang ketika tidur malam. Ya, nah demikian. Misalnya ya baik itu lampu ya kita katakan lampu listrik maupun lampu minyak. Ya, kenapa? Ini untuk bermanfaat untuk memaksimalkan produksi hormon melatonin. Ya, hormonnya bernama hormon melatonin. Apa itu hormon melatonin? Hormon ini diproduksi ketika hari gelap. Sedangkan saat hari terang, produksinya akan berkurang. Apabila kita terpapar cahaya terang di malam hari,
atau kurang terpapar cahaya di siang hari, maka siklus melatonin ini pun akan terganggu. Ya, siklus hormon melatonin ini juga akan terganggu. Dan hormon melatonin ini memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Sebab fungsi utamanya adalah mengatur hormon lain dan mempertahankan ritme sirkadian, ritme sirkadian tubuh. Ya, ritme sirkadian ini berfungsi seperti jam bagi tubuh yang mengatur kapan kita tidur dan kapan kita terbangun. Ya, kapan kita tidur, kapan kita terbangun, itu ritme sirkadian namanya. Seperti kita katakan timer bagi tubuh. Ya, nah demikian. Berkurangnya level hormon melatonin pada orang dewasa itu bisa menjadi penyebab, ya. Mengapa mereka mengalami gangguan tidur dan cenderung terbangun lebih awal daripada ya biasanya, ya. Khususnya pada orang dewasa. Nah demikian, ya. Tidak pada anak-anak atau para remaja lebih sedikit atau lebih kurang, ya sedikit kurang dibandingkan dengan orang-orang yang sudah dewasa. Karena berkurangnya level hormon melatonin ini pada orang dewasa, sehingga orang dewasa kadang-kadang dia mudah terbangun, ya, karena hormon melatoninnya ini juga seiring dengan bertambahnya usia semakin berkurang, kan begitu ya. Nah, itu karena faktor usia, ya. Nah, ada faktor-faktor lain seperti tadi, ya kita katakan cahaya yang terang ketika kita tidur ini akan mengganggu, ya, hormon melatonin untuk memaksimalkan produksinya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan melatonin ini pun diyakini memiliki efek antioksidan, ya, bagi tubuh yang mampu memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh. Jadi luar biasa. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk mematikan lampu atau api pada malam hari? Bukan hanya membahayakan, bisa membakar orang-orang yang ada di rumah itu, seperti banyak yang terjadi, kan begitu ya. Tapi juga di sana ada manfaat lain, di sana ada faidah lain. Ya seperti kita sebutkan tadi, ya, bahwa cahaya yang terang itu akan mengganggu, ya, produksi hormon melatonin dalam tubuh. Karena hormon ini diproduksi pada saat suasana gelap atau tidak, badan itu tidak terpapar cahaya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi hormon melatonin ini juga membantu mengontrol pelepasan hormon reproduksi perempuan, khususnya bagi perempuan. Ya, misalnya, ya, turut menentukan kapan seorang wanita itu mulai menstruasi, lamanya siklus menstruasi berlangsung, dan kapan selesai dia dari menstruasi itu. Jadi kadang-kadang gangguan menstruasi pada perempuan, pada wanita itu disebabkan juga karena faktor ini, yaitu hormon melatonin yang terganggu. Nah, salah satunya adalah, ya, mungkin dia tidur, ya, dengan kondisi cahaya yang terang, kan begitu ya. Nah kalau itu terus begitu, ini akan mengganggu hormon tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Baik. Ya, jadi banyak sekali faedah yang ada di balik tuntunan sunnah Nabi. Baik. Tadi kita sebutkan juga, ya, bahwa dalam Islam posisi tidur juga diatur. Ini kadang-kadang, ya, orang berkata sampai tidur pun diatur posisinya. Iya, dalam Islam diatur. Dalam sunnah Nabi menjelaskan kepada kita. Ya, nah, ini ada manfaatnya juga, bukan sekedar atur posisi saja, enggak. Tapi posisi itu ada manfaat. Posisi tidur yang disunahkan oleh Nabi adalah bertelekan pada bagian tubuh sebelah kanan. Sebagaimana sabda beliau, ya, kemudian berbaringlah dengan bertelekan, bersandar pada bagian tubuh sebelah kanan. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Ya, nah demikian. Jadi posisi tidur seperti itu banyak manfaatnya. Bertelekan pada bagian tubuh sebelah kanan. Nah, jadi kita menghadap ke kanan. Karena bagian yang tempat kita bertubuh adalah bagian tubuh sebelah kanan. Ya, artinya apa? Bagian tubuh sebelah kiri berada di atas, kan begitu ya. Nah, tidak tertekan. Nah, posisi tidur ini banyak manfaatnya. Di antaranya adalah untuk mengistirahatkan otak kiri. Ya, otak kiri. Ya. Jadi kalau kita baringnya sebelah kanan, kan otak kiri
posisinya di atas ya. Secara anatomis, otak manusia terbagi menjadi dua bagian ya, otak kanan dan otak kiri. Bagian otak kanan adalah otak yang sebagai penggerak organ tubuh bagian kiri, dan juga sebaliknya. Ya, ketika otak sebelah kanan, bagian kanan ya adalah otak yang menggerakkan organ tubuh bagian kiri, silang dia gitu ya. Nah, otak kanan itu menggerakkan tubuh bagian kiri, otak kiri menggerakkan tubuh bagian kanan. Nah, umumnya kita menggunakan organ tubuh bagian kanan sebagai yang dominan ya dalam beraktivitas. Ya. Dalam beraktivitas kita banyak menggunakan ya kanan ya. Misalnya makan, memegang ya, artinya lebih berat ya kerjanya. Kebanyakan manusia ya. Nah, dia seperti itu. Nah, dengan posisi sebelah kanan, maka otak bagian kiri sebagai pusat segala aktivitas organ tubuh bagian kanan akan terhindar dari bahaya akibat daur sirkulasi yang melambat saat tubuh diam. Nah, bahaya tersebut meliputi pengendapan bekuan darah, lemak, asam sisa oksidasi, dan peningkatan percepatan kita katakan penyempitan pembuluh darah. Ya, penyempitan pembuluh darah. Nah, jika seorang memiliki faktor risiko terkena stroke, maka yang paling berisiko adalah otak bagian kanan. Nah, dengan akibat kelumpuhan pada organ tubuh sebelah kiri, bagian yang tidak dominan. Nah, jadi ketika kita tidur ya berbaring ke sebelah kanan ya, maka otak kiri istirahat dengan lebih maksimal, karena otak kiri itu adalah otak yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan ya, sarafnya ya. Nah, demikian. Jadi ini kita katakan posisi tidur yang sangat ideal kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi beban jantung. Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa jantung terletak di sebelah kiri ya manusia, dia sebelah kiri itu jantung ya posisinya. Jadi posisi tidur ke arah sebelah kanan yang rata ya memungkinkan cairan tubuh atau darah terdistribusi merata dan terkonsentrasi di sebelah kanan bawah. Hal ini menyebabkan beban aliran darah yang masuk dan keluar ya ke jantung itu menjadi lebih rendah. Ya, nah jadi lebih rendah, dan dampak posisi ini adalah denyut jantung akan menjadi lebih lambat karena tekanan darah juga akan menurun. Kondisi inilah yang akan berbuah tidur yang berkualitas atau deep sleep tadi. Ya, sudah terbukti juga dengan penelitian, percobaan bagaimana untuk mendapatkan deep sleep ya tidur dengan berbaring ke sebelah kanan ya, karena posisi itu membuat jantung lebih mudah untuk istirahat ya, lebih mudah untuk istirahat karena beban aliran darah yang masuk dan keluar ke jantung itu menjadi lebih rendah sehingga denyut jantung menjadi lebih lambat. Nah, dia bisa beristirahat jantung. Nah, demikian. Jadi tidur miring ke arah kanan ini membuat jantung tidak tertimpa organ tubuh lainnya. Karena dia posisinya di sebelah kiri, condong ke sebelah kiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu salah satu hikmahnya ya. Nah, adapun tidur bertumpu pada sisi kiri itu menyebabkan curah jantung yang berlebihan. Sebab darah yang masuk ke atrium itu kerap kali disebabkan posisi paru-paru kanan berada di atas. Sedangkan paru-paru kanan mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak daripada paru-paru kiri. Nah, jadi itu kita katakan salah satu hikmah ya, faidah ya, Nabi menyuruh kita tidur berbaring ke sebelah kanan. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, untuk mengistirahatkan lambung. Jadi lambung kita, lambung manusia itu seperti tabung berbentuk tanda koma. Ya, tanda koma. Ya, dengan ujung katup keluaran menuju usus menghadap ke arah kanan bawah. Ya. Ujung katup keluaran menuju usus ya,
itu menghadap ke arah kanan bawah. Nah, jika seorang tidur ke sebelah kiri, maka proses pengeluaran kita katakan cime atau makanan yang telah dicerna lambung dan bercampur asam lambung akan terganggu. Ya. Dan ini akan dapat memperlambat proses pengosongan lambung kalau kita tidur ke bagian sebelah kiri. Ya. Nah, demikian. Jadi hambatan tadi akhirnya meningkatkan akumulasi asam yang menyebabkan erosi dinding lambung. Nah, posisi ini juga berdampak cairan usus yang bersifat basah dapat masuk kembali menuju lambung akibat erosi ya yang terjadi itu. Maka ya tidur yang paling nyaman bagi lambung adalah berbaring ke sebelah kanan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang keempat, menyingkat waktu penyerapan zat gizi. Menyingkat waktu penyerapan zat gizi. Saat tidur, pergerakan usus akan meningkat. Ya, dengan posisi miring sebelah kanan, maka perjalanan makanan yang telah dicerna dan siap diserap pun menjadi lebih lama. Nah, hal ini karena posisi usus halus hingga usus besar ada di bawah. Ya, dan tidur yang berkualitas yang lama memungkinkan optimalisasi penyerapan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan paru-paru. Ya, sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa paru-paru kiri itu lebih kecil daripada paru-paru kanan. Paru-paru sebelah kiri itu lebih kecil daripada paru-paru sebelah kanan. Nah, maka jantung pun jika kita tidur miring ke kanan, maka jantung pun akan condong ke sebelah kanan. Ya. Hal ini tidak mengapa, lantaran paru-paru kanan memang lebih besar. Lain halnya jika kita bertumpu ke sebelah kiri, maka jantung akan menekan paru-paru sebelah kiri yang lebih kecil. Dan tentu hal ini tidak baik ya. Akan membebani paru-paru kiri yang kecil itu. Nah, demikian. Maka Nabi menyuruh kita tidur berbaring sebelah kanan, tidak ke sebelah kiri. Kasihan paru-paru kiri yang kecil, ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan. Kemudian yang keenam, tidur dengan posisi seperti itu, yaitu bermiring ke sebelah kanan, itu akan merangsang buang air besar, yaitu proses pengisian usus besar atau sigmoid sebelum anus menjadi lebih cepat penuh. Nah, jika sudah penuh, ia akan merangsang gerak usus besar sehingga disertai dengan relaksasi dari otot anus hingga memudahkan buang air besar. Ya, maka kan kadang-kadang bangun tidur itu yang kita lakukan adalah ke toilet ya, buang hajat. Gitu. Nah, ada yang terganggu metabolismenya karena ya memang seperti itu. Waktu ya, kita katakan makanan yang sudah dicerna dan siap dibuang ya 8-6 jam itu sudah waktu yang lama dari pencernaan makanan yang kita makan di siang hari atau sore hari ataupun bahkan malam hari kan begitu ya. Nah, jadi kalau banyak orang istilahnya kebebelan gitu ya. Nah, terutama bangun tidur dia tidak merasakan sesuatu yang untuk dibuang begitu. Nah, tidur miring sebelah kanan itu akan merangsang ya buang air besar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, mengistirahatkan kaki kiri. Mengistirahatkan kaki kiri. Ya, pada orang dengan pergerakan kanan atau non kidal ya, itu kita katakan kebanyakan manusia seperti itu ya, normalnya kan kanan ya, non kidal istilahnya. Nah, ini akan secara ergonomi saat aktivitas ya bagi orang yang non kidal cenderung memakai kaki kiri sebagai pusat pembebanan ya untuk menyeimbangkan posisi ya. Itu fungsi kaki kiri itu. Ya, di kiri itu bisa dipakai untuk menahan beban dan untuk menyeimbangkan posisi. Nah, maka kaki kiri biasanya lebih terasa pegal daripada kaki kanan kalau seperti itu ya.
Ya, mayoritas manusia non kidal kan begitu. Nah, apa kita katakan dan tidur dengan posisi miring ke kanan itu akan mempermudah pengosongan vena kaki kiri lebih cepat, sehingga rasa pegel itu pun lebih cepat hilang kan begitu. Wallahu a'lam. Sebenarnya aliran darah di kaki ya, untuk untuk kembali bersirkulasi menjadi lebih lambat ya. Nah, sehingga kaki kiri bisa beristirahat lebih baik ya. Nah, jadi kalau antum beraktivitas sehari itu bisa kaki kiri yang pegel gitu. Kenapa? Padahal kayaknya yang menggerakkan atau banyak bergerak kaki kanan. Jangan silap bahwa kaki kiri itu fungsinya untuk sebagai penyeimbang posisi dan untuk penahan beban, pusat pembebanan. Ya, walaupun kita tenaga atau apa kita melangkah, kayaknya kita dominan kaki kanan kan begitu ya. Nah, tapi kaki kiri itu penyeimbang dan menahan beban. Nah, maka kadang-kadang disitulah dia penyebabnya kaki kiri ini lebih cepat kita katakan pegel ya, lebih terasa pegel daripada kaki kanan. Maka ya dengan posisi tidur berbaring ke sebelah kanan itu akan lebih bisa mengistirahatkan ya kita katakan kaki kiri. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian untuk menjaga saluran pernafasan juga, ya, untuk menjaga saluran pernafasan. Ya, tidur miring itu mencegah jatuhnya lidah ke pangkal yang dapat mengganggu saluran pernafasan kita. Ya, misalnya tidur terlentang, tidur miring itu akan mencegah jatuhnya lidah ke pangkal yang dapat mengganggu saluran pernafasan. Kalau orang itu tidur terlentang, kan begitu ya. Dan tidur posisi terlentang itu akan mengakibatkan hal itu, ya, pernafasan itu terhalang lidah. Dan ini pun akan mengakibatkan seseorang mendengkur. Ya, mendengkur berakibat tubuh kekurangan oksigen. Bahkan terkadang mengakibatkan terhentinya nafas selama beberapa detik. Bukan berarti kalau tidur miring tidak mendengkur ya. Nah, tapi dengkuran akibat tidur terlentang itu akan menyebabkan berkurangnya oksigen bagi tubuh. Bahkan terkadang mengakibatkan terhentinya napas. Bahkan sangat mungkin untuk membangunkannya dari tidur. Jadi mudah terbangun. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Oleh karena itulah ya orang yang mengalami hal ini biasanya terbangun dalam kondisi pusing. Disebabkan sedikitnya oksigen yang masuk ke otak. Dan tentu saja ini akan mengganggu kualitas tidur kita. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang terakhir bahwa tidur dengan posisi miring ke kanan itu akan mengosongkan empedu dan pankreas. Ya, dengan posisi tidur miring ke kanan ini, proses pengosongan kedua organ ini itu empedu dan pankreas akan menjadi lebih cepat. Ya, nah demikian. Ya, karena kita katakan aliran yang berasal dari lambung itu akan meningkatkan pengeluaran cairan empedu. Ya, nah ketika ya kita katakan posisi tidur itu miring ke kanan, ya itu akan mencegah terbentuknya batu kandung empedu. Ya wallahu a'lam bishawab. Di samping itu tidur dengan posisi yang dianjurkan Nabi ini juga akan bisa meningkatkan keluaran getah pankreas secara cepat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak sekali ya secara medis ya kedokteran ya ternyata faidah dari tidur miring ke kanan. Jadi bukan sekedar wah tidur miring ke kanan apa bedanya kalau saya miring ke kiri ya. Ternyata luar biasa faedah-faedah yang kita dapat dari melaksanakan sunnah Nabi tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya Nabi tidak belajar semua itu ya. Tidak belajar anatomi tubuh apalagi organ-organ dalam. Nabi mendapatkan cara yang luar biasa bermanfaat bagi tubuh manusia ini dari langit. Dari langit.
dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Karena Nabi dapat ilmu bukan dari hasil baca dan tulis. Karena Nabi adalah seorang Nabi yang ummi, ya, yang tidak tahu tulis baca. Tapi Nabi tahu ilmu-ilmu ini dari wahyu. Bahwa tidur posisi ke sebelah miring ke sebelah kanan, itulah yang terbaik bagi tubuh kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp-nya Rosyad TV. Ustadz, kita bacakan Ustadz. Apabila seseorang sudah tidur di awal waktu dan bangun ketika subuh, lalu ketika jam 8 atau jam 9 gitu terasa ngantuk, apakah ini wajar Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, mungkin jam 9 ke atas ya. Ketika waktu duha sudah mencapai puncaknya ataupun di ujung waktu duha, itulah waktu tidur siang sebenarnya. Ya, mungkin jam 10 ke atas, ya, tergantung waktu zuhurnya. Ya, seperti sekarang di Jakarta mungkin waktu zuhur itu jam 11.38 ya, 11.37. Ya, maka mungkin jam 10 ke atas itu sudah mulai, ya, bisalah dikatakan sebagai waktu tidur siang. Ya, nah biasanya begitu kalau kita tidak tidur pagi, maksimal jam 10 itu badan ada terasa tuntutan dari badan untuk tidur siang. Ya, dan memang siklusnya seperti itu. Siklus tubuh manusia itu seperti itu. Kalau normal ya, kecuali kalau kita tidur pagi, maka kita merasa tidak perlu tidur siang, kan begitu. Mau tidur lagi nanti waktu sudah asar, yang muncul lagi ngantuknya. Ya, jadi siklus tidurnya juga jadi tidak beraturan, jadi kacau balau, kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah bangunnya mungkin pada maghrib ataupun sholat maghrib dia terbangun, ya susah untuk tidur lagi. Pada isya dia nggak bisa tidur, perlu bergadang dulu baru bisa tidur. Sehingga begitulah terus ya, sedikit saja kita merubah waktu tidur, pola tidur kita, itu akan merusak siklus hidup kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perhatikan waktu-waktu istirahat, waktu-waktu istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kita kembali bacakan pertanyaan. Ini pertanyaan yang masuk ke SMS ke nomor Rosyad Store Ustadz. Ada pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana seorang suami jika tidak memikirkan keuangan dalam rumah tangga serta tidak memikirkan masa depan anak, di mana keuangan didapatkan untuk meraih cita-cita anak. Sementara itu, seorang istrilah yang memikirkan keuangan sehari-hari dan masa depan, tapi suami malah melarang pergerakan istri dan menghalangi istri untuk membuka usaha karena memang harus kadangkala keluar rumah. Barangkali niat suami agar istri tidak bergaul dengan orang-orang atau laki-laki yang non-mahram. Tapi demi keuangan keluarga memang itu yang harus dilakukan istri karena suami tidak memikirkan nafkah keluarga. Mohon jawabannya Ustadz, terkadang istri harus membantah larangan suami demi mendapatkan belanja keluarga. Bagaimana hukumnya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, ini pelik masalahnya soalnya. Karena kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak suami. Ya, ketika istri dilarang untuk ikut mencari nafkah, maka kewajiban istri adalah mengikuti instruksi perintah suami. Ya, nah artinya dia tidak usah pikir lagi mengenai masalah nafkah. Ya, nah apalagi di sini dia melarang misalnya. Ya sudah ikuti saja perintahnya.
Ya, hanya saja kita juga jangan ambil pusing tentang masalah nafkah. Itu bukan tanggung jawab istri. Tanggung jawab istri adalah mengurus urusan rumah, karena dia adalah pemimpin di dalam rumah ketika suaminya tidak ada. Ya, urusan mengurus anak, mengurus kita katakan rumah, termasuk menyediakan makanan, masakan dan lain sebagainya, itu tugas istri. Ya, nah, jadi itu yang dia pikirkan, itu yang dia fokuskan. Nah, adapun mencari nafkah jangan dia pikirkan lagi. Kalau misalnya suami gagal memberi nafkah, dia bisa mengajukan ini kepada hakim. Ya nggak mungkin kan nggak diberi nafkah. Ada ketentuannya juga bagi yang membaca sighah ta'liq 6 bulan mungkin ya. Nah, ketika tidak diberi nafkah terus menerus, ini kan berarti artinya suami lalai. Nah, dalam kondisi suami lalai dia bisa digugat karena dia tidak mencukupi kebutuhan sandang pangan, papan keluarganya. Ya, nah demikian. Jadi dia tidak bisa arogan seperti itu, ya, melalaikan kewajibannya, ya. Nah kemudian dia tidak mau bertanggung jawab, ada konsekuensi di balik itu, yaitu dia bisa digugat. Ada perlindungan hak-hak istri. Ya, ketika suami tidak mencukupi kebutuhannya, maka dilihat apakah karena suami bakhil. Kalau suami bakhil, Nabi pernah berkata kepada Hindun, ambil harta suamimu dengan cara diam-diam, tidak dia tahu, untuk kepentingan dirimu dan anak-anakmu. Itu ada izin. Itu kalau dia pelit ada, tapi nggak dikasih. Nah, yang jadi masalah adalah, ya mau diminta nggak ada gitu, bukan karena dia pelit begitu. Memang nggak ada. Dia nggak cari nafkah misalnya, maka dia boleh digugat. Itu salah satu ya alasan ya istri boleh menggugat suami karena tidak mencukupi kebutuhan nafkah. Nanti diuji oleh hakim apakah benar itu tuntutan, kan begitu ya. Nah demikian. Karena Nabi juga berpesan kepada para pemuda untuk menikah, bukan sembarang pemuda. Itu pemuda yang sudah mampu ba'ah, yaitu bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin istrinya dan nanti anak-anaknya tentunya, ya. Nah, maka itu perlu di dalam rumah tangga, ya, untuk mengetahui hak dan kewajiban. Ya, jangan hanya menuntut hak tapi lupa kewajibannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini kalau memang betul nanti diuji di depan hakim, ya. Kalau betul si suami ini melalaikan kewajiban mencari nafkah, nah itu boleh dia gugat cerai. Itu bukan termasuk meminta talak tanpa alasan yang benar. Itu ada alasan yang benar karena dia tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin istrinya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana tata cara sholat witir 3 rakaat? Terima kasih sebelumnya, silakan Ustadz. Witir 3 rakaat bisa dilakukan dengan 2 cara, ya. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya, yang pertama adalah dengan 2 kali salam. Ya. 2 tasyahud, 2 salam. Ya, 2 tasyahud, 2 salam. Artinya bagaimana? Dia sholat 2 rakaat, tasyahud dan salam, kemudian dia lanjutkan 1 rakaat, tasyahud dan salam. Ya, jadi dengan kita katakan 2 tasyahud dan 2 kali salam. Nah, demikian. Ya, jangan dia lakukan seperti sholat maghrib, yaitu dengan 2 tasyahud sekali salam, 2 kali salam, ya. Bukan 2 tasyahud 1 kali salam. Itu sama seperti sholat maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengerjakan sholat 3 rakaat itu dengan 1 tasyahud dan 1 kali salam. 1 tasyahud dan 1 kali salam. Nah, begitu cara mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, jadi intinya di sini adalah
jangan dia mengerjakannya menyerupai sholat maghrib, ya, menyerupai sholat maghrib. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz dari IG-nya, Instagramnya Rosyad TV. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita tidak membagi warisan berupa sawah yang diwariskan orang tua karena anak-anaknya sudah mapan dan sudah kesepakatan tidak usah dijual, tapi hasil dari sawah tersebut dibagikan secara bergiliran? Silakan Ustaz. Ya, pembagian di sini ada dua ya, pembagian dengan penyerahan dan pembagian secara tertulis saja. Bahwa ini sudah dibagikan bagian sipulan sekian, bagian sipulan sekian, bagian sipulan sekian menurut bagian yang berlaku di dalam hitungan faraid ya. Ya, kemudian dari situ mungkin harta itu dijadikan sebagai modal ataupun saham. Maka pembagiannya itu pembagian saham menurut kita katakan bagian ataupun porsi warisan yang dia dapat, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dibagikan secara fisik, artinya memang dibagikan. Kalau misalnya tidak bisa dibagikan, ya bisa dijual, kemudian diberikan hasil penjualannya menurut ya kita katakan bagian yang dia terima dalam ilmu faraid, dalam ilmu waris. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Jadi pembagian harus dilakukan baik itu dengan penyerahan atau secara simbolis, di atas kertas sudah dibagikan dan dia menerima hasil dari harta yang dikelola bersama tadi. Ya, menurut bagian yang dia dapatkan secara tertulis tadi, dia misalnya dapat sepertiga, ya misalnya ini, kemudian harta itu disepakati tidak dijual ya, karena memang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Nah, kemudian itu dijadikan sebagai unit usaha. Kemudian setiap ahli waris mendapatkan bagian menurut ya, porsi dari kita katakan warisan yang dia terima. Sepertiga ya sepertiga, berarti 30% kan begitu ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik. Jadi mungkin sampai di sini dulu teman kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Dan jangan lupa bahwasannya kajian kitab pagi ini atau yang setiap Senin pagi sudah di penghujung buku yang kita bahas. Dan insya Allah kalau mau mengulang kajian-kajian kita bisa ke YouTube-nya Rosyad TV. Di sana ada playlist kajian ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih di kitab yang sama, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.